dari kelompok 5 dengan yang beranggotakan saya Tirta Imania dengan NPM 2454201002 Dan saya Lady Andranata dengan NPM 2414 2010 18. Saya Krisnawana Praja dengan NPM 2414201028. Saya Anissa Intandariswari dengan NPM 2414 2010 14. Sedangkan saya Rindang Nesita Maharani dengan NPM 2414 2010 22. Jadi kita hari ini mau melakukan praktikum di Pantai Kelapa Kunjir. Itu bertepatan di Desa Sukajaya. Sukajaya. Terus Kecamatan Padang Cermin dan Kabupaten Pesawaran. Tunggu ya praktikum kita. Halo semua, hari ini kita lagi ada di Pantai Kelapa Kunjir buat praktikum manajemen kualitas air. Di praktikum ini, kita ngelakuin beberapa pengukuran untuk melihat kondisi kualitas air di perairan. Mulai dari parameter fisika, kimia, sampai biologi. Lewat kegiatan ini, kita bisa tahu apakah perairan di sini masih dalam kondisi baik dan layak untuk ekosistem. Selanjutnya, kita bakal tunjukin proses pengukuran mulai dari parameter fisika dan kimia. Oke guys, jadi kita di sini mau mengukur arus. Untuk cara kerja arus, pertama, floating rods dijatuhkan ke perairan pada titik awal, lalu dibiarkan mengikuti arus selama periode tertentu menggunakan stopwatch. Yang ketiga, sampai tali meregang, stopwatch dimatikan. Setelah itu, dilihat arah angin menggunakan kompas, dan lakukan 3 kali pengulangan di 3 titik yang berbeda. Untuk cara kerja dari kecerahan menggunakan sesi disk. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah memilih lokasi perairan yang tenang. Setelah itu diturunkan sesi disk secara perlahan menggunakan tali ukur yang telah diberi penanda satuan. Lalu catat kedalaman saat piringan tidak terlihat lagi atau dapat disebut juga dengan D1. Setelah itu ditarik perlahan ke atas hingga sesi disk muncul kembali atau dapat dinamakan sebagai D2. Dilakukan 3 kali pengulangan di 3 titik berbeda. Untuk cara kerja dari suhu, itu menggunakan alat yang dinamakan termometer. Tahap pertama kali, termometer dikalibrasi menggunakan aquades. Lalu dicelupkan termometer ke dalam air hingga seluruh bagian sensor terendam. Setelah itu, didiamkan selama 1-2 menit agar suhunya stabil. Lalu, baca suhu pada skala termometer tanpa mengangkat dari air. Untuk cara kerja dari pH, menggunakan alat pH meter. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah mengkalibrasi alat terlebih dahulu dengan aquades. Lalu dicelupkan alat ke dalam perairan, didiamkan karena otomatis air akan mengalir pada membran sensor. Setelah itu ditunggu beberapa detik hingga nilainya stabil, lalu dicatat hasil pH yang ditampilkan di layar. Untuk cara kerja DO itu menggunakan alat DO meter.
Tahap yang pertama yang harus dilakukan adalah mengkalibrasi alat terlebih dahulu dengan Aquades. Lalu dicelupkan alat ke dalam perairan, didiamkan karena otomatis air akan mengalir pada membran sensor. Setelah itu, tunggu beberapa detik hingga nilainya stabil. Dan yang terakhir, itu catat hasil dalam satuan miligram per liter. Jadi ini kita bakal ngambil sampel air untuk pengukuran nitrat dan nitrit. Kita udah ngambil sampel perairannya sampai ke 3 titik. Catatanmu mana, Dang? 4, 5, 6, 7, 8. Dah. Ini amonia botol 1. Mbak, ini langsung. Ini untuk botol kedua, botol amonia kedua. 8 tetes juga ya. Ditutup, botolnya ditutup dan kita homogenkan. Dan dihomogenkan. Ini satunya. Wow, warnanya berubah. Kita tunggu selama 5 menit. Akan mengukur nitrit pada perairan. Nah, ini nitrat, salah ngomong, nitrat ya. Ini kita teteskan berapa? 4 Allah lupa. Ini kita akan teteskan ini sebanyak 4 tetes. Setelah itu kita tambahkan dengan yang mana tadi, Mbak? Ini ya. Nah, kita apa? Itu Ini loh, ada nih. Laptop bisa nggak ya? nitrat. Payung ngapain sih? Payung. Ininya ini nih. Lalu kita Mbak, ini 3 homogenkan kali ya, Mbak ya? Apa ini? dan kita tunggu selama 3 menit. Oke. Kan kalian ngambil 3. Sudah, Mbak. Terima kasih. Maaf tangan kiri. Halo semuanya, jadi di sini kita akan melakukan praktikum manajemen kualitas air tawar. Tahap pertama dilakukan pengukuran kualitas air pada parameter kimia menggunakan kit. Jadi kita lagi ngambil di 3 titik untuk MKA. Ini pengambilan untuk parameter kimia. Kita bakal tes nitrat, nitrit, fosfat, amonia dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan parameter fisika, yaitu dengan mengukur suhu, kedalaman,
kecerahan, arus, DO, dan juga pH. Setelah semua pengukuran telah selesai diambil, selanjutnya kita akan melakukan analisis yang akan dilaksanakan di laboratorium. Pada hari ini, kita akan melakukan analisis data dari hasil praktikum yang telah didapat, yaitu dengan mengukur TAN, TOM, TSS, dan juga alkali.